Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Kali ini, kami sudah menyiapkan untuk Anda sebuah cerita misteri nyata yang berjudul Pengangkatan Harta Gaib yang berujung celaka 12. Demi mengangkat setumpuk batangan emas, aku bertarung mati-matian dengan sosok jin. Namun setelah berhasil, yang terjadi justru sangat mengecewakan. Ketika aku sedang menyaksikan tayangan dunia lain di Trans TV, sambil menikmati secangkir kopi ginseng, istriku memberitahu kalau di luar ada tamu yang ingin bertemu denganku. Aku bergegas. Di ruang tamu kulihat Pak Ahmad. Dia sedang membuka-buka koran pagi. Setelah basa-basi sebentar, ia langsung kepada pokok persoalan yang ingin disampaikannya, dan aku menyimaknya baik-baik. Kurang lebihnya begitulah kesimpulannya, Pak. Karena Pak Wahyu yang modalin, berapapun hasilnya nanti, dia siap berbagi sama rata. Pak Ahmad menutup penuturannya. Yang saya pikirin bukan itunya. Saya heran atas dasar apa Bu Haidar begitu percaya dan yakin kalau di rumahnya ada timbunan harta peninggalan almarhum. Apakah Pak Haidar itu orang kaya atau salah seorang koruptor barangkali? Tukasku ragu. Sahabatku yang bernama lengkap Ahmad Ali itu tersenyum. Soal itu saya juga tidak tahu, tapi yang jelas Bu Haidar yakin 100% kalau harta itu memang ada, katanya. Kami memang sudah terbiasa ngobrol dibarengi humor, terkadang sindir sana sindir sini. Tetapi topik persoalan tetap berlanjut, seperti halnya malam itu. Setelah menyalakan rokok, Pak Ahmad Ali kembali bertutur. Menurut Bu Haidar, awal mulanya melalui mimpi, almarhum suaminya yang bilang kalau dia sendiri yang menaruh emas tersebut di bawah lantai ruang tamu. Tetapi dia berpesan kalau tanaman itu baru bisa diangkat setelah genap waktunya, dan hanya akan menjadi kenyataan kalau yang mengangkatnya adalah seorang yang berhati lurus. Artinya nggak bisa dilaksanakan oleh sembarang orang. Berapa banyak jumlahnya? Tanyaku berubah serius. Kalau nggak salah, setelah beberapa kali Bu Haidar mendatangkan orang pintar ke rumahnya, rata-rata mengatakan ada sekitar 40 batang. Itu menurut mereka. Sedangkan menurut hemat saya, sekiranya Pak Wahyu berkenan, nanti kan bisa diperiksa ulang. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya sama Pak Wahyu. Begitu pesan Bu Haidar. Aku manggut-manggut mendengar cerita yang bernada menggiurkan itu. Sebagai seorang yang dikenal memiliki kemampuan mengangkat harta terpendam dengan kekuatan supranatural, tentu saja aku harus menerima tawaran menarik ini. Seminggu kemudian, Pak Ahmad Ali memperkenalkan aku kepada Ibu Haidar. Setelah berkenalan dan bisa cepat akrab, wanita di ambang usia senja itu mulai menceritakan ulang ihwal mimpi-mimpinya. Kenapa saya begitu yakin bahwa benda itu memang ada? Karena mimpi itu terus berulang-ulang datang dalam tidur saya, katanya. Malam itu juga aku melaksanakan penerawangan, menembus dunia lain melalui ketajaman mata batinku. Hasilnya cukup meyakinkan. Apa yang kulihat tak jauh beda dengan apa yang diceritakan Ibu Haidar. Di bawah lantai ruang tamu rumah wanita yang telah lama hidup menjanda itu, memang terlihatan lantakan emas. Setelah merasa yakin, maka kupastikan langsung hari H untuk ritual pengangkatan. Selasa malam 9 Desember 2003, semua sarana sudah tersaji rapi, antara lain 7 macam buah-buahan, 7 rupa kembang, 7 macam jajan pasar, sebatang cerutu lengkap dengan kinang bantalan, sepiring nasi putih, seekor ikan mas goreng, sebungkus rokok kretek gudang garam merah, kopi manis dan kopi pahit, teh manis dan teh pahit, segelas air putih, dan sebotol minyak khusus yang biasa dipergunakan untuk melaksanakan upacara ritual semacam ini. Minyak tersebut biasa juga disebut minyak jin. Harganya jutaan rupiah. Sebab tanpa menggunakan minyak seperti itu, rasanya sangat tipis kemungkinan akan berhasil dengan lancar dan baik. Sejumlah orang telah berkumpul di ruang tengah, berzikir membaca surat Al-Ikhlas secukupnya.
Pengertian secukupnya di sini ialah baru boleh berhenti setelah ada petunjuk dari Pak Nurdin, salah seorang rekanku yang akan disampaikan melalui aku. Aku harus langsung memberitahukannya kepada mereka yang berpikir. Di kamar khusus yang telah kupadamkan lampunya, hanya ada aku dan Pak Nurdin. Aku terus berinteraksi dan sangat melelahkan. Berdasarkan pendekatan, jin yang menguasai lantakan emas itu bernama Jin Kujrit. Setelah diadakan dialog, si Kujrit ini tidak mau menyerahkan begitu saja apa yang kami minta. Dia tetap bertahan sesuai perintah sang majikan, yaitu sebelum genap hitungan 6 tahun sejak benda tersebut ditanam oleh almarhum Pak Haidar. Dia tidak akan menyerahkan kepada siapapun, kendati kami melaksanakan hajat ini atas permohonan istrinya sendiri. Cukup lama kami bertarung dengan Jin Kujrit, hampir 1 jam. Pak Nurdin terus mengeluarkan jurus-jurus ampuhnya untuk mengalahkan Jin Kujrit. Si jin tetap bertahan. Dari langit-langit kamar, ku dengar jelas seperti benda berat saling berjatuhan menimpa kepalaku. Bruh, gedebuk, prang. Padahal aku tahu itu hanyalah pendengaranku saja, tidak nyata. Kecuali sosok Jin Kujrit yang memperlihatkan penampakannya secara jelas. Dia berbadan tinggi besar, hampir mencapai 10 meter. Rambut gondrongnya memang terlihat dikucir seperti gaya reserse masa kini. Mungkin karena itulah dinamakan Jin Kujrit. Sepasang kupingnya sebesar telinga gajah, matanya sebesar lampu sepeda motor, sedangkan bagian dada, tangan dan kakinya ditumbuhi bulu-bulu lebat. Sangat menyeramkan. Aku bersyukur karena tak lama kemudian Jin Kujrit menyerah, mengaku kalah, dan berjanji akan menyerahkan semua benda tersebut kepada kami. Ternyata benar, setelah lampu kunyalakan, batangan emas tersebut sudah tersusun rapi di atas hamparan sajadah. Berikut 2 buah liontin berbentuk bulat, yang satu bergambar wanita, satunya lagi bertuliskan Allah dalam bahasa Arab. Dari dalam bambu pendek yang terpaksa kupecahkan, terdapat pula gulungan kertas. Isinya mengatakan bahwa liontin bergambar wanita diperuntukkan khusus untuk putri tunggal almarhum Haidar yang bernama Lena. Sementara liontin bertuliskan Allah untuk istri tersayangnya, yakni Ibu Haidar sendiri. Benda-benda tersebut kemudian kuperlihatkan kepada semua yang hadir di situ. Kulihat mereka tersenyum puas menyaksikan keberhasilan kerja kami, terutama Ibu Haidar dan Lena. Mereka nyaris tak berkedip mencermati benda-benda berharga tersebut, heran, gembira, tetapi terkesan tak percaya pada penglihatan mereka sendiri. Betul-betul aneh tapi nyata. Kok bisa ya benda yang ada di dalam tanah diangkat ke atas, tapi keramiknya nggak ada yang pecah satupun. Benar-benar nggak masuk logika. Tadinya aku paling gak percaya sama yang beginian, kata Lena. Kalau sekarang gimana? Tanyaku. Baru percaya 100%, soalnya ngelihat sendiri, dan di rumah sendiri lagi. Liontinnya boleh Lena pakai, begitu juga yang buat ibu. Setelah Pak Nurdin. Kalau yang lainnya, sebaiknya disimpan saja di tempat yang menurut ibu cukup aman. Kalau ibu mau jual, nanti saja kalau sudah pas waktunya. Seperti yang tertulis pada surat wasiat yang ditulis almarhum. Di sini disebutkan, apabila dimanfaatkan sebelum genap waktunya 6 tahun, taruhannya adalah nyawa. Batas waktu itu kapan, Pak? Lena bertanya lagi. Kalau nggak salah tanggal 18 Februari 2004, jawabku. Akan tetapi, karena yang disebut manusia selalu saja merasa kekurangan dan tak pernah mensyukuri nikmat Allah, awal Januari 2004, Ibu Haidar bermaksud menjual 5 batang emas itu. Alasannya selain terhimpit oleh kebutuhan hidup yang semakin meningkat, juga untuk mengembalikan uang minyak dagangannya yang belum ia setor penuh. Tak enak katanya, sudah dibantu kok malah ngeberatin yang nolong. Apa boleh buat, aku dan Pak Nurdin merestui. Kebetulan pula pada waktu itu kami sedang butuh uang untuk keperluan serupa. Segera aku melaju ke salah satu toko emas kenalanku di Pasar Agung. Hasilnya sangat mengecewakan sekali. Sungguh, emas batangan tersebut berubah menjadi kuningan sari.
Aku jadi penasaran. Ku bawa ke toko lainnya, namun hasilnya sama. Sama sekali nggak ada kadar emasnya, Bang. Ini murni kuningan sari, kata si pemilik toko setelah 2-3 kali mengetes kemurnian emas tersebut. Celaka 13, pikirku. Setelah 8 juta rupiah terbang dari dompet, kemudian mati-matian bertarung melawan jin kucrit, hasilnya hanya kuningan sari. Walaupun masih ada harapan akan sempurna dengan sendirinya apabila tiba waktunya kelak, atau melalui bantuan orang pintar yang memiliki ilmu khusus untuk menyempurnakan kuningan sari kepada wujud aslinya, itu kan baru sebatas harapan. Bisa menjadi kenyataan, bisa tidak. Semuanya kuserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Namun yang pasti, dari kasus ini, aku mendapat pelajaran berharga bahwa kita sebagai manusia hendaknya bisa bersabar dalam menanti sesuatu hal. Kalau saja kami menjual lantakan emas tersebut sesuai dengan waktu yang ditetapkan, mungkin emas itu tidak akan berubah menjadi kuningan sari. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan sampai lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.